Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah tentang kisah Moza, kucing kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanakah sejatinya Islam memandang si kucing ini? Mari kita bercermin dari kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memuliakan kucing. Waktu kajian ngaji Ati Desa Mayangkawis menceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memuliakan kucing beliau dan memberi nama kucingnya Moza. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang selalu memberikan nama semua yang dimilikinya, sekalipun benda tidak bernyawa. Pemberian nama atas benda-benda yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan adanya persahabatan, kasih sayang, hubungan batin antara Rasul dengan benda-benda miliknya. Karena itu, kasih sayang Rasulullah atas makhluk lain, hayati dan non-hayati, tidak diragukan lagi. Kajian ngaji Ati juga menyebut persahabatan Rasul dan hewan bisa dilihat dari hubungan baik dengan kucing kesayangannya. Pada suatu waktu, saat Rasulullah hendak mengambil jubahnya, beliau menemukan Moza sedang terlelap di atas jubahnya. Tak ingin mengganggu kucing tersebut, Rasulullah pun memotong belahan lengan yang ditiduri Moza. Ketika Rasulullah kembali ke rumah, Moza terbangun dan merunduk sujud kepada Rasul sebagai balasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengekspresikan kasih sayangnya kepada kucing itu dengan mengelus lembut badan kucing yang mungil dalam aktivitas lainnya. Hampir setiap kali ketika menerima tamu di rumahnya, Rasulullah selalu menggendong Moza, kemudian meletakkan di pahanya. Salah satu sifat Moza yang disukai Rasulullah adalah mengeong ketika mendengar suara azan, seakan suaranya terdengar mengikuti lantunan suara azan. Kepada para sahabatnya, Rasulullah berpesan agar menyayangi kucing peliharaan sebagaimana mereka menyayangi keluarga sendiri seperti yang dilakukannya. Perhiasan rumah tangga. Kucing adalah sejenis mamalia karnivora. Kata kucing biasanya merujuk kepada peliharaan yang dijinakan. Moza merupakan kucing yang mulai dipelihara Rasulullah ketika pertempuran Uhud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya sayang kepada Moza, semua kucing mendapat perhatian yang baik dari Rasul. Kucing termasuk perhiasan rumah tangga, ia tidak dikotori sesuatu. Hadis riwayat Muslim. Bahkan air bekas minum kucing tetap suci dan bisa digunakan untuk berwudu. Badan keringat, sisa makanan, serta air liur kucing adalah suci. Air liurnya bahkan bersifat membersihkan. Hidupnya lebih bersih dari manusia. Hadis riwayat Malik. Dalam hadis yang diriwayatkan Muslim disebutkan bahwa tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan berwudu, dihampiri oleh seekor kucing dan kucing tersebut minum di bejana tempat beliau wudu. Rasulullah pun berhenti hingga kucing tersebut selesai minum, lalu beliau kembali berwudu. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu menjelaskan, jika kucing ini pergi, kemudian datang dan meminum air, maka kita yakin bahwa air tersebut adalah suci dan kita meragukan najisnya mulut kucing. Maka sisa air yang dijilat oleh kucing tersebut tidaklah najis, kecuali bila kucing yang mulutnya masih ada darah dan menjilat air, maka dihukumi najis secara pasti. Kucing harus diperlakukan dengan baik. Sebuah hadis mengisahkan tentang seorang wanita yang masuk neraka karena menyiksa kucing semasa hidupnya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat bersabda, ada seorang perempuan yang masuk ke dalam neraka karena perkara seekor kucing. Kucing itu diangkat sampai mati, dia tidak memberinya makan, tidak pula membiarkannya lepas, sehingga bisa mencari makan sendiri sekalipun serangga-serangga di tanah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Menurut Ibnu Al-Manayyar, hadis ini menerangkan tentang haramnya membunuh apa yang tidak diperintahkan untuk dibunuh dengan cara membuatnya kehausan dan tidak mendapatkan pahala karena memberi minum, akan tetapi menyelamatkannya telah cukup sebagai suatu kebaikan.
Dalam hadis yang lain menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, merupakan sebuah dosa yang layak untuk diganjar dengan seberat-beratnya hukuman bagi orang yang secara sengaja membiarkan binatang kelaparan. Dan tiada lain balasan untuk orang tersebut melainkan ancaman api neraka. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, memuliakan kucing hukumnya adalah sunnah. Jika ada seorang memiliki kucing, maka harus memberikan makan kepadanya. Jika kucing tersebut tidak mencari makan sendiri, disunahkan memuliakannya. Dan bagi pemilik kucing, wajib memberikan makan kepadanya jika kucing tersebut tidak bisa mencari makan sendiri. Tulis Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Al-Fatawa Al-Faqihah Al-Kubro. Lalu, bagaimanakah jika ada kucing liar atau bahkan kucing rumahan, namun tidak bisa bersahabat baik dengan penghuni rumah? Ikan dicuri, anak ayam diterkam, dan lain sebagainya. Bolehkah kucing tersebut dibunuh? Menurut pendapat yang muktamad atau pendapat kuat yang dibuat pegangan hukum, membunuh kucing adalah haram, walaupun tingkah laku kucing sudah cukup brutal. Hanya saja pendapat lain menyatakan, jika kucingnya sudah brutal, boleh dibunuh. Dalam hal ini, kucing disamakan dengan hewan-hewan fasik yang berjumlah ada 5 hewan. Mereka bebas dibunuh, yakni anjing yang galak, tikus, kalajengking, burung gagak, dan ular. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami saat ditanya tentang beberapa masalah yang berkaitan dengan kucing, beliau pun menjawab bahwa kesimpulannya adalah tidak diperbolehkan membunuh kucing. Walaupun kucing tersebut meresahkan, cara menghindari kucing nakal tersebut harus dilakukan secara bertahap, dari cara yang paling ringan, kemudian semakin berat. Jadi, jangan langsung dibunuh. Rasulullah mengatakan, siapapun yang mau dan mampu menyayangi binatang, memenuhi rasa laparnya, maka balasannya tidak lain adalah surga. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sekian video dari kami. Semoga ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian suka dengan channel ini, sudilah kiranya klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini sebagai salah satu channel yang memberikan informasi, kisah-kisah Nabi, dan sejarah Islam yang dapat kita teladani sebagai umat muslim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.